رمضان جانا وفرحنا بو بعد غياب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. Para permisa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kita masih bisa, kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Sesuai dengan Allah kabulkan doa kita, sesuai dengan doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang kita ucapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah mengijabah doa kita, Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Seperti yang kita ketahui, sebahagian saudara-saudara kita yang di luar sana ataupun kerabat-kerabat kita tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tidak bisa menikmati beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini, qadarullah, karena Allah telah memanggil mereka duluan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para permisa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu waktu sebelum datangnya waktu fajar, yaitu di mana kita bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan beramal soleh dan melaksanakan sunnah-sunnah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu disebut waktu sahar, yang di mana kegiatan yang kita lakukan di dalamnya seperti makan, yaitu namakan sahur. Waktu-waktu sahar yang kita bisa lakukan di dalamnya, salah satunya ialah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengelompokkan orang-orang yang beristighfar, yaitu kepada kelompok-kelompok orang yang spesial. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-18, yang mana berbunyi, wabil asharihum yastaghfirun, yang mana Allah mengatakan, yakni dan pada akhir malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Allah juga menyandingkan orang-orang, kelompok-kelompok orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sandingkan kepada orang-orang, orang-orang yang senantiasa bersabar, orang-orang yang senantiasa berada dalam ketaatan, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman-Nya, yaitu Allah isyaratkan dalam surah Al-Imran ayat 17, yakni yang berbunyi as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Oleh sebab itu, Allah mengelompokkan kita kepada orang-orang yang bersabar, kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang yang sering menginfakkannya hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun manfaat istighfar, salah satu manfaat istighfar yang sangat besar ialah Allah mempercepat terkabulkannya doa kita. Allah mempercepat terkabulkannya doa seorang hamba. Sebagaimana dikisahkan pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal,
yaitu ketika Imam Ahmad bin Hambal ya safar ke Mesir, suatu ketika ia singgah di suatu masjid untuk istirahat. Ketika beliau ingin istirahat, beliau diusir oleh marbut masjid. Ketika saat itu Imam Ahmad bin Hambal pada zamannya sangat terkenal. Beliau sangat terkenal, tetapi marbut masjid pada saat itu tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena pada saat itu minimnya teknologi. Orang-orang pada zaman Imam Ahmad bin Hambal mengetahui namanya, tapi tidak semuanya mengetahui rupanya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal diusir oleh marbut masjid pada saat itu. Marbut masjid mengatakan, "Ukhruj ya anta syekh." Imam Ahmad diusir, keluar dari masjid. Imam Ahmad mengatakan, "Beri waktu saya sebentar, saya ingin istirahat." Apa kata marbut masjid ketika itu? Dia mengatakan lagi, "Barrah." Menyuruh lagi Imam Ahmad keluar dengan kata-kata yang sedikit mendekati kasar. Baru apa kata Imam Ahmad bin Hambal ketika itu? Imam Ahmad mengatakan, "Tolong beri saya waktu sebentar, saya ingin istirahat sebentar." Apa kata marbut masjid tersebut? Dia mengatakan rawah. Dia menyuruh lagi Imam Ahmad bin Hambal keluar dengan secara kata-kata yang kasar, yang cukup kasar. Ketika itu Imam Hambal keluar dari dalam masjid menuju pindah ke teras masjid untuk istirahat. Di teras masjid diusir lagi oleh marbut masjid. Marbut masjid mengatakan, "Idhab anta ya syekh." Mau nggak mau ketika itu Imam Ahmad bin Hambal keluar dari masjid, keluar melanjutkan safarnya hingga dia melewati sebuah toko roti, ya, suatu tempat, ya, sebuah toko roti. Dia melewati sebuah toko roti, lalu dilihat oleh tukang roti di situ. Tukang roti tersebut mengatakan, "Yalah, istirahat. Ya, istirahat di tempatku." Tukang roti tersebut mengajak Imam Ahmad bin Hambal untuk istirahat di tempatnya. Ya, seketika Imam Ahmad bin Hambal datang ke tempatnya, ke tempat tukang roti tersebut dan istirahat di tempatnya. Ketika Imam Ahmad bin Hambal istirahat di tempatnya, dia melihat tukang roti tersebut sedang mengaduk adonan kuenya, tapi sembari mengucapkan istighfar, ya. Sembari mengucapkan istighfar saat mengaduk adonan kuenya, ya. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal mengetahui bahwa apa faedah, mengetahui faedah dari istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ahmad bin Hambal hanya mengetes, ya, hanya bertanya kepada tukang roti tersebut, "Apa manfaat dari istighfar Anda?" Imam Ahmad bertanya. Lantas tukang roti tersebut menjawab, ya, "Wallahi, tidaklah saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Tapi kata tukang roti tersebut, tapi ada satu doa yang sampai sekarang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Lantas apa itu?" Tukang roti tersebut mengatakan, "Doa itu adalah saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal di depan muka saya, di depan mata saya, sebelum saya meninggal ataupun sebelum dia meninggal." Lantas Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Rupanya ini yang menggerakkan hati saya dari tempat tinggal saya sampai ke tempat ini." Oleh sebab itu, para pemirsa sekalian, di samping keutamaan Allah mengabulkan, ya, di samping keutamaan Allah menghapuskan dosa-dosa kita di saat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, samping itu Allah juga mengabulkan doa-doa kita. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasannya sebelum doa kita ucapkan di lisan kita, sebelum keinginan kita ucapkan di lisan kita, Allah sudah mengabulkan doa kita duluan. Saking keutamannya istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai hambanya yang memohon ampun kepadanya. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga ada, ya, amalan yang kita lakukan, misalnya kita lakukan di waktu sahar. Antaranya ialah melakukan aktivitas makan di waktu sahar. Melakukan aktivitas makan waktu sahar yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma timus siyama ilal lail." Dari ayat ini, selain menjelaskan tentang keutamaan makan, ya, keutamaan kita makan di waktu sahar, juga menjelaskan bahwa perbedaan kita puasanya orang kaum muslimin dengan ahli kitab. Kenapa? Karena ahli kitab
mereka dahulu berpuasa tidak sahur, dan juga mereka berpuasa sampai malam hari. Sedangkan Allah mensyaratkan kita, mencukupkan kita berpuasa dari fajar hingga maghrib saja. Di samping manfaat, di antara manfaat kita sahur di waktu sahur ialah mengisi energi kita, mengisi energi dalam tubuh kita sebelum kita melaksanakan yang namanya puasa. Sebelum kita melaksanakan puasa, sehingga lebih menyemangatkan diri kita, lebih membangun diri kita untuk bersemangat beribadah kepada Allah dan beraktivitas di waktu puasa. Oleh sebab itu, para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan, memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk senantiasa beramal soleh, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang jika kita lalui bulan Ramadan ini dengan hanya bermalas-malasan, dengan memperbanyak tidur, dengan memperbanyak sunda gurau kepada teman dan kerabat. Rugi, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Hendaknya kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita, memanfaatkan waktu Ramadan ini untuk memohon ampunan yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان جانا وفرحنا